berjudul Hasrat Satu Malam with Calon Ipar, karya DF14, Daber Marina Monalisa. Chapter 1 awal, melakukan cinta satu malam dengan wanita cantik mungkin bisa disebut ketiban durian runtuh bagi Haikal. Tapi bagaimana jika dia mengetahui kenyataan ternyata wanita yang telah melakukan cinta satu malam dengannya adalah kekasih kakak kandungnya. Tepatnya calon istri sang kakak. Apalagi sang kakak begitu sangat mencintai kekasihnya itu. Apakah Haikal pantas salahkan sementara mereka melakukannya sama-sama dalam keadaan mabuk? Haruskah dia bertanggung jawab menebus kesalahannya kepada gadis itu atau merelakannya untuk menikah dengan kakak? Malam itu, Haikal yang berlulus kuliah di Inggris, dia baru pulang ke Indonesia. Dia disambut hangat oleh keluarganya. Apalagi sebentar lagi, kakaknya Rafael akan menikah dengan pujaan hatinya. Wah, kenalin dong, calon istri kamu itu kak, aku penasaran. Goda Haikal karena Rafael orangnya sedikit tertutup, mirip sekali dengan Papa Bara. Jadi sekarang, yang ada, kamu jatuh cinta nanti. Soalnya dia cantik banget, apalagi sekarang, dia masih di Singapura. Jawab Rafael dengan nada bercanda. Secantik apa wanita itu sampai bisa meluluhkan hati pria dingin seperti ibu kak? Haikal memang menurun sikapnya dari Mama Karin. Dia orangnya ceria dan suka main trek motor saat dulu masih sekolah. Dia orangnya agak bandel, berbeda dengan Rafael. Dia orangnya lebih suka menyendiri. Hanya ada satu wanita yang bisa meluluhkan hatinya, yaitu Giselle, yang sama baru lulus kuliah di Singapura. Rafael tidak tahu bahwa hari ini Giselle sudah tiba di Indonesia. Giselle saat ini berusia 21 tahun, sementara Haikal berusia 22 tahun dan Rafael berusia 24 tahun. Umur Rafael dan Haikal memang hanya terpaut 2 tahun saja. Giselle waktu SMA mengikuti program akselerasi sehingga dia bisa lebih cepat lulus dibandingkan saudara kembarnya yang masih kuliah di Singapura. Malam ini Haikal dan Rafael sedang berada di sebuah pesta ulang tahun K-Group yang diadakan di salah satu hotel di bawah naungan K-Group. Pesta di sana begitu meriah. Banyak sekali berbagai jenis minuman tersedia di sana. Sementara itu Giselle masih di rumah. Dia masih milih pakaian cocok untuknya. Banyak gaun yang dia coba tapi dia belum menemukan cocok juga. Nah, itu sudah apa sayang? Mbak Magia sudah lelah dari tadi, harus memberi pendapatnya pada penampilan Giselle. Oke lah, kalau 2 atau 3 baju. Tapi ini banyak sekali sampai gaun itu berhamburan di lantai kamar Giselle yang megah itu. Beneran ini cocok mah? Tanya Giselle. Iya, cocok sekali. Kamu sangat cantik sekali. Giselle akhirnya milih gaun yang menurut dia namanya cocok. Dengan penuh semangat dan hati yang berbunga-bunga, Giselle datang ke pesta itu. Dia ingin memberi kejutan pada laki yang sangat dirindukan itu. Giselle celingak-celinguk mencari keberadaan sang pujaan hati. Dia tersenyum lebar saat melihat Rafael yang sedang berdiri seperti sedang menunggu seorang. Apa dia sedang menungguku? Senyuman yang mengembang itu kini telah pudar saat melihat laki yang sangat dirindukan malah berpelukan dengan wanita lain. Seketika Giselle menghentikan langkah kakinya. Hati Giselle sangat hancur saat melihat Rafael berpelukan dengan Cika, orang yang dari dulu sangat menyukai Rafael. Giselle mengetahui kedekatan mereka, tapi apa pantas mereka pelukan erat seperti itu. Bahkan Rafael membalas pelukannya. Hai, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul Hasrat Satu Malam with Calon Ipar. Chapter 2. Giselle celingak-celinguk mencari keberadaan sang pujaan hati. Dia tersenyum lebar saat melihat Rafael yang berdiri seperti sedang menunggu seorang. Apa dia sedang menungguku? Senyuman yang mengembang itu kini telah pudar saat melihat lelaki yang sangat dirindukan malah berpelukan dengan wanita lain. Seketika Giselle menghentikan langkah kakinya. Hati Giselle sangat hancur saat melihat Rafael berpelukan dengan Cika, orang yang dari dulu sangat menyukai Rafael. Giselle memang mengetahui
kedekatan mereka. Tapi apa pantas mereka pelukan erat seperti itu? Bahkan Rafael membalas pelukannya. Giselle memilih pergi dengan hati yang sangat terluka. Di tengah jalan Giselle menangis. Mengapa Rafael tega berpelukan dengan wanita yang lain, padahal selama ini dia sangat setia pada Rafael. Mungkin karena pergaulan di luar negeri. Kadang jika dia ada masalah suka melampiaskan dengan 1 atau 2 gelas wine. Giselle masuk ke dalam klub malam, dia minum sendiri di sana. Awalnya hanya 1 gelas, 2 gelas, bahkan kini entah berapa gelas yang dia minum. Sampai kepalanya sangat pusing, bahkan pandangannya kabur. Tega sekali kamu mengingati aku. Padahal banyak laki luar sana yang mohon-mohon untuk menjadi pacarku. Apa selama ini kamu selalu begitu belakang aku? Giselle maki-maki botol minuman yang dipegangnya. Dia menjadi pusat perhatian di sana, termasuk Haikal yang bertemu dengan sahabat lamanya, Raymond. Mereka juga sudah berapa kali meneguk minuman memabukkan itu. Anjir tuh cewek, cakep banget bro. Raymond menunjuk Giselle yang sedang meracau. Haikal menoleh ke gadis yang tunjuk oleh Raymond. Haikal terpana saat melihat gadis yang tengah mabuk. Sangat cantik, sangat begitu cantik. Lumayan nih jatah gue. Akan gue buat dia mendesah di bawah punggunganku, kata Raymond sang Casanova. Haikal terima jika wanita cantik itu berbidadari jatuh ke pelukan Raymond. Enggak, kali ini jatah gue. Lah, lu si Vira mau kemanain lo? Tanya Raymond. Dia tak rela calon gebetan diambil. Namun sayangnya Giselle keburu bangkit. Dia memutuskan pergi dari sana. Giselle berjalan sempoyongan. Pandangannya begitu suram. Giselle terpaksa meraba-raba dinding. Dia malah masuk ke WC khusus laki-laki. Tentu saja, ada pria yang sedang buang air, bahkan airnya masih mengalir. Itu marah. Hei, dasar gadis cabul. Mas, aku mau check-in. Aku pesan kamar 1. Saking ngambuknya Giselle, dia kira sedang berada di hotel. Dia tidak mungkin pulang dalam keadaan mabuk. Bisa-bisa kena omel orang sama mama. Apalagi papanya. Pria itu segera masukkan kembali Johnny-nya ke celana. Dia rasa tidak ada salahnya memanfaatkan situasi ini dengan wanita cantik seperti Giselle. Kamu mau nginep di hotel ya? Sini ku antar. Pria itu langsung merangkul Giselle. Giselle yang mabuk berat tidak bisa melawan. Pasrah saja saat pria itu merangkulnya dan bawa berjalan keluar dari WC khusus pria itu. Namun, langkah terhenti saat dihalangi oleh Haikal. Kamu siapa? Cepat pikir, bentak pria itu. Haikal menarik Giselle agar terlepas dari pria itu. Dia tahu mereka tak saling mengenal karena mendengarkan obrolan mereka. Sayang, ayo pulang. Haikal pura-pura menjadi pacarnya Giselle, dan akhirnya pria itu pun mengalah, pergi dari sana dengan perasaan yang sangat kesal. Giselle yang sedang mabuk, dia tidak bisa berpikir jernih. Semuanya nampak samar-samar, bahkan dia mengira Haikal itu Rafael. Oh sayang, aku kangen kamu, tapi kenapa kamu ngeliatin aku? Giselle langsung meluk Haikal, sambil mukul-mukul dadanya dan pukulan yang lemah. Haikal terdiam. Jantungnya berdetak hebat saat Giselle memeluk tubuhnya. Mungkin karena dia sedang mabuk, aroma tubuh Giselle membuatnya sangat bergairah. Sepertinya kamu berat. Boleh aku pinjam handphone kamu? Aku akan menghubungi keluarga kamu untuk menjemput ke sini. Oh jangan, nanti aku diambil sama papa sama mama. Giselle mengatakan itu dengan sedikit menundukkan kepala. Kepalanya terasa sangat pening. Ya sudah, aku antar kamu ke hotel. Giselle yang sudah jauh dari kesadarannya pasrah saja. Padahal Haikal baru pertama kali bertemu dengannya. Tapi entah mengapa dia merasa begitu peduli pada gadis ini. Jangan lupa like, komen, vote, dan beri hadiah ya kawan. Dan terima kasih banyak buat yang sudah memberi semua. Semakin membuat saya semangat. Mohon maaf belum bisa balas komen satu persatu. Tapi saya selalu baca komen dari kalian. Jangan lupa simak terus ke bab-bab berikutnya. Hai, berjumpa lagi dalam audiobook novel yang berjudul Hasrat Satu Malam with Calon Ipar, karya DF14, Dabar Marina Monalisa. Chapter 3,
Haikal membawa Gisel ke hotel yang dekat sekali dengan klub itu. Dia bermaksud untuk menolong Gisel. Merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang empuk itu, dia sedikit tercekat saat matanya melihat ada kancing baju Gisel yang terlepas sampai tampak jelas. Belahan dada gadis itu membuat hasratnya bergejolak, menembus sanubarinya. Haikal ingin mengancingkan kembali baju Gisel, tapi mungkin karena pengaruh alkohol juga, Haikal tak bisa pikir jernih. Akal sehatnya tak ada di sana. Jantungnya naik turun, memperhatikan wanita yang di bawah kungkungannya. Tanpa disadari, bibirnya telah menempel pada bibir lembut gadis itu. Rasanya begitu sangat memabukkan. Tidak ada penolakan dari Gisel, membuat Haikal semakin tertantang. Bahkan tubuhnya kini terasa sangat panas, membuat di bawah sana terasa sangat sesak. Dia mencium kembali bibir Gisel dan memposisikan tubuhnya. Bahkan ciuman itu kini disertai lembatan yang lembut. Dia semakin bersemangat saat merasakan respon bibir Gisel membelas ciumannya. Matanya terpejam. Di dalam situasi seperti ini, apalagi sama-sama sedang mabuk dan berada dalam satu kamar, pastinya tidak akan jauh dari kata hilap. Begitupun mereka, tidak butuh waktu lama kondisi mereka kini telah terbusana. Gisel melongo panjang begitu Haikal menjelajahi setiap inci tubuhnya. Bahkan mereka berapa kali menjelati yang menyesap Gisel. Sampai tiba di penyatuan mereka, Gisel sedikit meringis, merasakan ada yang masuk ke dalam sana. Haikal mulai bergerak lembut. Dan akhirnya mereka mengerang bersama-sama saat mencapai puncaknya. Begitu sangat hangat rasa, sampai mereka ambruk dan terlelap bersama malam itu. Paginya Haikal terbangun, dia terkejut saat menyadari di kamar hotel bersama seorang wanita. Siapa dia? Mengapa aku di sini? Haikal mikir-mikir kepalanya untuk mengingat kejadian semalam. Dia mengusap wajahnya dengan kasar saat mengingat semuanya. Dia ingat, ternyata wanita itu adalah wanita yang ada di klub semalam. Tak ada satu memori yang dilewatkan di kepalanya dari awal dia terpana melihat Gisel, membuatnya peduli untuk menolongnya. Tapi malah berai dirancang, entah dikatakan musibah atau ketiban bulan runtuh, karena Haikal sudah mengingat jelas kejadian semalam. Haikal memperhatikan Gisel yang masih terlelap, hampir saja dia tidak bisa berkedip, memperhatikan lebih dekat paras wajah wanita itu. Sangat cantik dan pesona, dia melihat rembut Gisel dan pandangannya tidak bisa lepas dari wajah cantik Gisel. Haikal segera bangkit. Untuk menarik selimut, dia ingin menyelimuti Gisel. Dia terperangah saat melihat noda darah di sebelah itu. Rupanya dia yang pertama, begitu pun juga dirinya. Haikal merasa beruntung karena wanita ini bertemu dengannya. Coba kalau bertemu dengan pria lain, mungkin nasib Gisel lebih sial dari ini. Haikal tidak mungkin mengajukan wanita yang telah memberikan mahkota yang paling berharga untuknya. Haikal menyelimuti Gisel. Dia memperhatikan wajah Gisel yang sangat membuat dia terpesona itu. Kadaku pertama, aku akan bertanggung jawab. Haikal mengacu bibir Gisel. Sangat menggila dan aneh rasanya. Sampai hatinya terasa bergetar, padahal dia tidak pernah sekalipun mencium Vira. Ponsel Haikal bergetar. Dia baru menyadari, rupanya ada puluhan panggilan terjawab dari mama dan papanya. Dia segera mengangkat telepon dari Papa Bara. Papa? Kenapa kau tidak pulang? Dari mana kau sekarang? Tanya Papa Bara. Aku... Haikal mencoba mencari alasan. Aku semalam menginap di rumah Raymond, Pak. Haikal tidak mungkin bila menginap di kamar hotel bersama wanita. Bisa-bisa sapu lagi melayang dari sang mama. Ya sudah, cepat pulang. Mamamu sengaja masak makanan kesukaan kamu. Setelah mengatakan itu, Papa Bara langsung menutup telepon. Haikal tahu, mamanya tak bisa masak, tapi mungkin karena mereka sudah lama tak memasak. Untuk Haikal, mamanya pasti berusaha keras masak untuknya sudah lama tinggal di Inggris. Walaupun masakannya tidak begitu enak. Tapi ada saatnya Haikal merindukan masakan sang mama. Haikal memperhatikan Gisel
yang terlelap itu dengan bimbang. Bingung harus berbuat apa pada Giselle. Dia tidak mungkin berani mengerang-ngerada kartu Giselle untuk melihat kartu ID-nya. Dia mengusap lembut rambutnya. Aku pulang dulu sebentar. Setelah itu, aku kembali ke sini lagi. Tunggu aku. Jangan lupa like, comment, vote, dan beri hadiah ya kawan. Dan terima kasih banyak yang sudah memberi semua. Semakin buat saya semangat. Mohon maaf belum bisa balas komen satu persatu. Tapi saya selalu baca komen dari kalian. Jangan lupa simak terus ke bab-bab berikutnya. Hai, berjumpa lagi dalam audiobook novel yang berjudul Hasrat Satu Malam with Calon Ipar. Karya DF 14, Delber, Marina Monalisa. Chapter 4, di tengah perjalanan pulang. Haikal masih terbayang dengan jelas kisah panas dengan gadis yang baru temunya itu. Sebenarnya sekarang lebih cocok dipanggil wanita karena Haikal telah mengambil kegadisannya. Apa Haikal merasa bersalah? Tentu saja tidak, karena mereka melakukannya tanpa paksaan. Bahkan keduanya begitu menikmatinya. Pokoknya sulit diungkapkan dengan untaian kata. Wanita terus jadi milikku. Kalau bisa, aku akan cepat menikahnya setelah Kak Rafael menikah nanti. Atau juga aku akan menikah lebih cepat dari Kak Rafael. Bagaimana kalau dia hamil? Haikal tak kalah datang jawabnya. Masalah Vira, dia bisa mengakhiri hubungannya dengan Vira secara baik-baik. Apalagi dia tidak pernah mencintai gadis itu. Dia terpaksa menerima penjodohan itu karena tidak mau melawan bapaknya. Dari masa sekolah, Vira sangat bucin padanya. Saking bucinnya, dia ikut kuliah di Inggris. Makanya kedua orang tua Vira sangat ingin menjodohkan Haikal dengan Vira. Untungnya Vira tahun depan lulus kuliah, jadi Haikal merasa bebas. Tidak ada yang mengikutinya lagi. Begitu sampai di rumah, Haikal langsung meluk sang mama dengan hati yang berbunga-bunga bagai telah memenangkan jackpot malam. Baba, kenapa nih? Kok kelihatan senang begitu? Sang papa malah memisahkan mereka. Sudah pelukannya. Apaan sih, papa ganggu saja. Anak kita makin ganteng ini, Pak. Karin malah mengencangkan pelukannya kepada anak bungsunya itu. Haikal yang tengah dipeluk sang mama hanya bisa menjulurkan lidah kepada sang papa untuk meledeknya. Rafael, ini dianggurin deh. Ucap Rafael baru saja menurun dari tangga. Ya udah, sini, papa yang peluk, ucap Bara. Mereka berempat tertawa bersama. Keluarga mereka semakin lengkap setelah kepulangan Haikal. Dan mereka termasuk keluarga yang begitu sangat bahagia. Dan akhirnya mereka sarapan bersama. Karin masak khusus demi Haikal. Padahal biasanya pembantu yang masak. Bagaimana rasanya? Tanya Karin begitu melihat ketiga jagoannya mencicipi masakannya. Ketiga laki di rumah itu saling pandang dan saling mengisyaratkan. Enak, ya kan Kal? Pak, Rafael mengangkat kedua alisnya menatap adik dan papanya. Iya dong, enak sekali, sambung Haikal. Dia mengatakan itu seperti menahan mau muntah. Bara hanya mengangguk saja. Dia tak mampu buka mulutnya. Namun wajahnya begitu sangat merah padam, seakan mau meledek. Karin penasaran. Dia segera mencicipi masakannya. Seketika apapun yang dalam perutnya, rasanya keluar semua. Karin segera lari ke dapur. Diikuti oleh Rafael dan Bara. Mereka berlari berhamburan ke dapur. Haikal tertawa kecil melihat kelakuan keluarganya. Ya begitulah mereka. Kadang ada hal yang konyol di antara mereka. Loh, kok masih dimakan? Ini masakan mama gagal total. Bikin enak. Karin merebut piring milik Haikal. Haikal membawa kembali piring itu dari tangan namanya. Enggak mah, buat Haikal ini enak. Sudah lama Haikal tidak bakal masakan mama. Haikal begitu lahap makannya walaupun lidah dan mulutnya sangat tersiksa. Tapi tidak apa-apa dia harus menahannya. Sang mama telah menyempatkan diri masak untuknya padahal dia tahu mama tak mahir untuk masak. Karin tersanjung dengan anak bungsunya itu. Kau beneran tidur di apartemen Raymond, bukan di rumah cewek? Goda Rafael kepada adiknya. Pertanyaan itu membuat Haikal salah tingkah. Ya enggak lah.
Awas saja kalau kau sampai ketahuan tidur bareng cewek. Langsung nikahin saja, Pak, Mah, kata Rafael sambil terkekeh. Bukan dinikahin, tapi akan hapitas kalau sampai tidur cewek sembarangan. Setelah kamu nikah nanti dan Gisel, nanti giliran Haika tahun depan menikah dengan Vira. Jadikan papa sama mama bisa santai, biar Neo dan Kak Grup diurus sama kalian. Karin menimpali ucapan Rafael. Haikal hanya diam. Dia pura-pura menyengir mendengar pembicaraan sang mama. Gisel belum pulang juga dari Singapura, Rafael? Tanya Bara. Belum, Pak. Malah dari semalam dia sudah dihubungin. Dia bilang mau pulang secepatnya. Jawab Rafael dengan nada khawatir. Udah pacaran berapa lama Kak sama cewek itu? Tanya Haikal, dia penasaran dengan wanita yang akan menjadi kakak iparnya itu. Dia tak pernah mendengarkan curhatan Rafael mengenai calon kakak iparnya itu. Apalagi selama 5 tahun di Inggris, Haikal hampir tak pernah pulang karena banyak kegiatan. 4 tahun, kakak dulu seniornya waktu kuliah di Singapura. Jawab Rafael, dia tersenyum lebar saat membayangkan waktu dia jadian dengan Gisel. Dia sangat gugup sekali saat menyatakan perasaannya pada Gisel. Beruntung sekali Gisel menerima cintanya waktu itu. Papa dengar Cika datang ke pesta semalam ya? Tanya Papa Bara. Iya, semalam dia datang, tapi sebentar. Rafael dan Cika memang terjebak friendzone. Semalam Cika sangat sedih karena dia sedih hianatin kekasihnya. Karena itu Rafael membiarkan Cika meluknya untuk membuat Cika tenang. Rafael menganggap Cika dikit sendiri. Namun tetap saja Gisel cemburu dengan kedekatan mereka. Dari cara Cika menengi Rafael, Gisel tahu betul kalau Cika memiliki perasaan lebih pada Rafael dan tidak suka jika Rafael pacaran dengan Gisel. Gisel sudah berapa kali bilang pada Rafael kalau dia cemburu setiap kali Rafael dekat dan perhatian pada Cika. Namun Rafael selalu bilang, Cika itu sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Jadi aku harap kau mengerti dengan pertemanan kami. Beberapa kali Gisel mencoba untuk mengerti dengan pertemanan mereka dan mengakrabkan diri dengan Cika. Tapi Cika sepertinya tidak ingin dengannya. Dan tak saja, hatinya selalu cemburu kepada Cika karena Rafael selalu lebih mendahulukan Cika dibandingkan dirinya. Setiap melihat kedekatan Cika dan Rafael, membuat hatinya selalu bad mood. Mungkin begitu resiko orang pacaran dengan orang yang kurang peka. Makanya semalam Gisel sangat kesal. Bahkan mungkin dia berpikir selama dia menjalani hubungan jarak jauh dengan Rafael. Rafael bisa begitu bebas, dekat dengan Cika atau mungkin biasa saja. Mereka jadian. Karena depannya saja Rafael sudah begitu dekat dengan Cika, apalagi di belakang. Ditambah baru juga dia pulang, malah diberi pemandangan yang menyakitkan dan buat Gisel kecewa. Papa harap setelah menikah nanti kamu jangan terlalu dekat juga dengan Cika. Bukan berarti harus menjauh, tapi harus ada batasan. Seperti Papa dan Mamanya Raymond. Kami bersahabat tapi kami tahu batasan masing-masing. Makanya, Mama kamu gak pernah cemburu malah ikut akrab dengannya. Begitu juga kamu. Kamu harus bisa menghargai perasaan Gisel. Dara mencoba untuk memberikan saran kepada Rafael. Iya benar, buat kamu mungkin biasa-biasa aja nyaman dengan pertemanan kalian. Tapi buat wanita itu beda. Wanita agak sensitif, apalagi sahabat dekat, kamu seorang wanita. Boleh bersahabat, tapi kamu harus tahu batasan juga. Apalagi dari tapannya Cika kayaknya suka sama kamu loh. Karin ikut menimpali ucapan suaminya. Itu untuk Rafael. Rafael mata tawa geli. Ya gak mungkin lah Cika suka sama aku, mah. Kita sudah berteman lama, dari SD loh. Itu kita emang sudah nyaman berteman dari dulu. Haikal mencoba mencairkan suasana ketegangan di antara mereka. Wah, aku penasaran sama cowok keiparku itu. Ada fotonya gak, bah? Tanya Haikal kepada Mama Karin. Ada sih, Mama sering foto berdua sama Gisa. Setiap dia pulang ke Indonesia kan sering belanja bareng sama Mama. Karin berogol ponselnya di saku celana. Sidi, Haikal mau lihat? Tunggu sebentar. Mama lagi chatan sama Mbak Kia. Katanya Gisel sudah pulang loh kemarin, Raf. Kata Karin. Dia emang ingin mengakrabkan diri
dengan calon besannya. Yang benar mah, Rafa terperangah mendengarnya. Ada senang dan kecewa di hatinya. Dia senang Gisel sudah pulang ke Indonesia. Tapi dia sedikit kecewa karena Pak Gisel tidak memberitahunya, bahkan tak datang ke pesta semalam. Terlebih lagi dari kisah semalam tidak merespon panggilan dan pesan darinya. Rafael mengecek ponselnya. Rupanya ada beberapa panggilan tak terjawab dari calon mertuanya. Mungkin karena mereka khawatir Gisel tak pulang semalaman. Malam itu setelah mengantarkan Cika pulang, Rafael menghubungi kasihnya dulu, tapi karena Gisel tak merespon juga pesannya, Rafael tertidur. Setelah beres sarapan, Haikal segera pamitan untuk pergi lagi. "Pak, Haikal udah sebentar. Haikal pergi dulu ya." "Loh, kok pergi lagi?" Bar tidak mengerti mengapa Haikal begitu terburu-buru sekali. Jangan lupa like, comment, vote, dan beri hadiah ya kawan. Dan terima kasih banyak buat yang sudah memberi semua. Semakin buat saya semangat. Mohon maaf belum bisa balas komen satu persatu. Tapi saya selalu baca komen dari kalian. Jangan lupa simak terus ke bab-bab berikutnya. Hai, berjumpa lagi dalam audiobook novel yang berjudul Hasrat Satu Malam with Calon Ipar. Karya DF14, Dabar Marina Monalisa. Chapter 5. Pantulan sinar matahari bersinar terang menyorot di balik jendela kamar hotel itu. Gisa terbangun dari tidurnya. Dia terkejut. Begitu dia tersadar dirinya berada di sebuah kamar hotel. Dia lebih terkejutnya lagi saat menyadari tubuhnya begitu polos, tidak memakai kain satu helai pun, hanya tutup selimut saja. "Di mana aku?" lirihnya. Dia meringis merasakan kepalanya sangat pusing akibat pengaruh alkohol. Gisa segera bangkit, namun dia merasakan perih di daerah intinya. Gisa membelalakan mata saat melihat noda merah di sebelah sana. Apakah artinya semalam dia telah kehilangan keperawanannya? Apa yang telah aku lakukan? Siapa yang melakukannya? Dasar bodoh, kenapa kecolongan seperti ini? Padahal sebentar lagi aku akan menikah. Bagaimana kalau Rafael marah saat tahu aku tidak perawan lagi? Gisel mengutuk dirinya sendiri. Terpukul, tentu saja dia sangat terpukul. Bahkan dia tidak mengenali siapa pria yang telah merenggut kehormatannya itu. Di bawah aliran shower, Gisel membersihkan badannya, bahkan menyabuni tubuhnya dengan kasar agar hilang semua jejak di setiap sentuhan pria yang menidurnya itu. Tangisan Gisel pecah diiringi dengan suara gemericiknya air shower. Dia telah kehilangan harta yang paling berharga untuknya. Rasanya hidupnya sudah hancur. Mengapa nasibku selalu sial seperti ini? Setelah berpakaian lengkap, Gisel pergi ke apartemen sahabatnya karena dia masih tidak bisa mendung air matanya. Dia tak ingin mama dan papanya melihat dia menangis. "Ya ampun, Sel. Bagaimana bisa kamu tidur sama pria yang tidak kamu kenal?" Bella sangat syok mendengar cerita Gisel. "Aku juga tidak tahu, Bel. Bagaimana ini? Bagaimana kalau aku hamil?" Gisel masih saja terisak. Bella mencoba untuk menenangkan sahabatnya itu. "Semoga aja enggak, Sel. Yang penting, cukup sekali itu. Jangan ulang lagi. Lagian kamu kenapa harus bagus segala?" Bella mengusap-usap pundak Gisel. "Habisnya aku kesal dan kecewa sekali. Aku sangat rindu ingin beri kejutan buat Kak Rafael. Ternyata dia malah asik pelukan sama cewek itu. Siapa yang gak marah coba? Kak Rafael kayaknya gak bisa jauh dari Cika. Siapa yang gak enak kalau perhatiannya selalu terbagi? Aku merasa dianatin." Ya mungkin karena mereka sudah saling mengenal lama. Tapi setidaknya menghargai aku dong, Bel. Buat aku kedekatan mereka tuh gak wajar. Aku dan Galvin aja yang saudara kembar, gak seperhatian itu. Oke, aku mengerti. Kalau masih ada hubungan darah aku ngerti. Tapi ini kan enggak. Tetap saja aku nyesek melihat mereka. Gisel mendengar layar ponselnya. Ternyata ada puluhan kali panggil terjawab dari Rafael dan mamanya. Kini giliran panggilan dari sang papa. Gisel dengan malas mengangkat telepon dari papa Gibran. "Ada apa, Pak?" "Kenapa nggak pulang ke rumah? Di mana kamu sekarang?" tanya sang papa dengan tegas. Bagaimanapun Gisel seorang wanita, pasnya Gibran sangat mengkhawatirkan putrinya. Gisel berpikir sejenak.
Aku menginap di rumah apartemen Bella, Pak. Gisel mengacungkan dua jari kepada Bella sambil nyengir. Kuda karena telah bawa-bawa nama sahabatnya. Hanya itu reaksi Bella saat mendengar Gisel bawa namanya sebagai perlindungan. Bella ada Reno? Ya iyalah, Bella mana lagi? Gisel cuma punya satu Bella. Nah, ngomong aja sama orangnya. Gisel malah memberikan ponselnya pada Bella. Ayo, bantu gue Bel, please. Bella menghela napas menatap tajam pada Gisel. Dia terpaksa berbohong demi melindungi sahabatnya. Halo Om Gibran. Oh Bella, benar Gisel menginap di apartemen kamu? Iya Om. Bella bicara begitu sambil melototkan matanya pada Gisel. Oh ya sudah baguslah. Om kira dia menginap di rumah Rafael. Belum saatnya. Ya sudah, Om dan Tante, dia tenang kalau Gisel benar menginap di apartemen kamu. Setelah menutup telepon, Bella mengeluh karena dia harus berbohong kepada Om Gibran dan Tante Gia. Ya ampun, demi kamu, aku bohongin mereka. Kali-kali gak apa-apa kali Bel. Gisel teringat lagi dengan kejadian semalam. Dia mengacak-acak rambutnya. Aduh, nasib aku sekarang gimana Bella? Gimana caranya buat mengembalikan keperawanan aku? Apa bisa jadi lagi Bel? Ya gak bisa lah Sel. Kalau Rafa terima kamu apa adanya, pasti dia mau terima kamu. Hari ini aku lagi gak mau bahas dia. Aku masih kecewa sama dia. Iya, setiap kamu teleponan sama aku, pasti banyak kecewa sama Rafael. Tapi tetap aja besoknya bilang, balikan lagi sama Rafael. Paling entar juga baikan. Bella emang teman curhat yang baik untuk Gisela. Gak tahu lah, ini tempat umum mereka pelukan loh. Aku gak tahu sejauh mana kedekatan mereka. Aku gak tahu di belakang aku, mereka kayak gimana. Iya, aku tahu. Tapi yang pasti, kamu lebih parah, Sel. Kamu tuh sudah ditidur lo sama cowok lain. Tapi itu saat aku gak sadar. Tapi kamu ingat wajah cowoknya. Gisel terdiam sejenak. Dia mengotak-kotak jidatnya. Terlintas bayangan wajah Haikal saat non di klub malam itu. Ingat sih, dia bilang mau antar aku ke hotel. Setelah itu aku gak mau ingat apa-apa lagi. Beneran. Ganteng gak? Bella malah menggodanya. Jangan lupa like, komen. Hai, berjumpa lagi dalam audiobook novel yang berjudul Hasrat Satu Malam with Calon Ipar, karya DF14, Dabar, Marina Monalisa. Chapter 6. Ganteng gak? Bella malah menggoda Gisel. Sekilas agak mirip Kak Rafael sih. Makanya aku kirain Kak Rafael. Walaupun lebih ganteng dikit si cowok brengsek itu. Gisel mengepalkan tangannya saat mengingat wajah Haikal. Wajah pria yang sedang berenggot kehormatannya. Seakan memanfaatkan dia yang sedang teler. Seharusnya kamu jangan langsung pergi dulu, Sel. Siapa tahu dia mau bertanggung jawab sama kamu. Bella mencoba memberikan saran pada Gisel. Hi Olga, cowok kayak gitu pasti ceweknya di mana-mana. Makanya dia berani nyudutin aku. Apalagi status aku masih pacar Kak Rafael. Apes banget hidupku. Gisel mengacak rambut-rambutnya sendiri. Ya makanya, jangan mabuk-mabuk lagi. Oke, di Singapura kamu mabuk di apartemen kamu. Aman. Lah di sini di rumah pasti dia Om Gibran dan Tante lagi ya. Terus kalau di klub, ya gitu. Pasti ujung-ujungnya dibawa ke hotel. Iya, aku nyesal. Biasanya aku kalau kesel atau ada masalah soal begitu. Semoga gak ketemu lagi tuh sama cowok. Kalau sampai ketemu lagi, akan kuajar dia kalau bisa kupotong. Anunya biar gak seedaknya udah anak orang. Gisel bicara begitu dengan penuh emosi sambil sedikit terisak. Haikal sangat buru-buru kembali ke hotel. Dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Bahkan saat tiba di hotel, dia berjalan dan setengah berlari. Dia takut wanita tidurnya pun pergi. Haikal menghela napas dengan penuh rasa kesalahan karena Gisel sudah tak ada di sana. Padahal dia sudah berpesan kepada resepsionis di sana untuk menjaganya pergi. Dan by resepsionis itu, maaf mas, saat dia pergi, aku di kamar mandi. Hanya itu diucapkan resepsionis itu. Haikal tak menjawab apa-apa, dia sangat kecewa. Haikal kembali ke kamar hotel itu. Siapa tahu wanita itu meninggalkan kartu ID-nya. Atau apa, untuk tanggung jawab darinya.
Tapi ternyata tidak ada yang tinggalkan Gisel sama sekali. Dia duduk di tepi ranjang, lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Masih tercium kuat aroma tubuh dan parfum yang digunakan Gisel di ranjang yang belum dibersihkan itu. Mungkin seharusnya dia senang. Itu artinya dia tak akan bertanggung jawab dengan apapun terjadi pada wanita itu. Tapi rasanya mengapa dia sangat kecewa. Di Inggris sana Haikal terbiasa meminum minuman alkohol itu. Tapi dia tidak pernah tergoda pada wanita di sana walaupun penampilannya sangat seksi. Berbeda dengan Gisel, Haikal tak bisa menahan diri dari pesona wanita itu. Begitu sangat cantik, bahkan kecantikannya itu membuatnya terhipnotis sampai lupa diri. Haikal menertawakan dirinya sendiri. Dia merasa sial karena telah kehilangan keperjakaannya oleh wanita sama sekali tak dikenalnya itu. Bahkan namanya tidak tahu. Sial sekali nasibku. Haikal mengutuk diri sendiri. Dia harus bertanggung jawab. Dia telah mengambil beri cintaku. Mungkin karena pengalaman pertama, Haikal masih belum bisa move on dari kegiatan semalam. Masih terasa di setiap dia menyentuh wanita itu. Bahkan dia sangat menyukai wangi tubuhnya. Siapa wanita itu? Aku harus mencarinya. Dia harus jadi milikku. Aku bisa gila kalau tidak bertemu dengannya. Haikal segera menemui Raymond di rumah sakit karena Raymond seorang dokter sekaligus direktur di sana. Haikal tahu Raymond berlangganan di klub itu. Siapa tahu Haikal dapat informasi tentang Gisel. Gue juga hafal lo nikah. Tuh ada tutupnya emang anaknya. Gak asik, makanya kita gak begitu dekat. Kata Raymond begitu Haikal datang. Haikal malah motong ucapan Raymond. Gue udah gak penasaran lagi soal cewek kayak gue. Tapi gue penasaran sama cewek yang semalam. Oh iya, lo tega dengan gue. Lo bilang cuma nganter dia sebentar. Taunya lama, malah lo tiduran di sana. Untung diculik sama tante-tante. Raymond malah mengomel. Dah, itu masalahnya. Semalam gue dan dia... gimana ceritanya ya? Haikal sangat malu mengatakannya. Kalian ML. Raymond mengatakannya dengan santai. Haikal sangat malu mengakuinya. Iya, ya gitu. Serius loh, nidur itu cewek. Tanya Raymond dan tak percaya Haikal punya keberanian juga menidur di wanita cantik itu. Gue juga gak tahu, Ray. Tiba-tiba gue bakar itu. Haikal mengajak rambutnya sendiri. Tapi lo jadi cerita ke bonyok lo, ntar gue habis dibikin perkedel sama bonyok gue. Ya enggak lah, gue jarang ketemu sama bonyok gue air-air ini. Apalagi kita tidak serumah. Gimana? Edak kan? Raymond cengengesan menggodanya. Bukan masalah edak gaknya. Saat itu cewek malah pergi. Gue gak tahu harus nyari di mana. Haikal sangat frustasi. Yaelah, biar aja. Itu arti cewek itu sering gitu. Gue juga sering kok tidur sama cewek gak dikenal. Intinya sama-sama suka, sama-sama menikmati. Ya udah, gak perlu hubungan apa-apa lagi. Raymond yang terbiasa seperti itu menganggap hal itu biasa saja. Enggak, Ray, dia masih perawat. Bagaimana kalau dia hamil? Apalagi gue gak pakai pengaman. Soalnya gue gak tahu bakal ngelakuin semua sama dia. Hai, berjumpa lagi dalam audiobook novel yang berjudul Hasrat Sabtu Malam with Calon Ipar, karya DL14, Dabar Marina Mona Lisa. Chapter 7. Yaelah, ya udah bener aja. Itu artinya cewek itu sering gitu. Gue juga sering kok tidur sama cewek gak kenal. Intinya sama-sama suka, sama-sama nikmatin. Ya udah, gak perlu ada hubungan apa-apa lagi. Raymond emang terbiasa seperti itu, menganggap hal itu biasa saja. Enggak, Ray, dia masih perawat. Bagaimana kalau dia hamil? Apalagi gue gak pakai pengaman, soalnya gue gak tahu bakal begitu sama dia. Banyak kok yang pengalaman kayak gitu, gak langsung hamil. Jadi lu santai aja. Mending jadi cewek lain aja gimana? Raymond malah menawarkan cewek lain. Haikal malah menggelengkan kepala. Enggak, pusakaku terlalu berharga. Dikasih ke cewek. Kan dia yang pertama menyentuhnya. Dia juga harus terakhir. Raymond cekikiran sendiri. Dia mengacungkan jempol. Wah, mantap, Batap. Raymond harus menjadi pendengar yang setia. Sampai Haikal mengikutinya ke apartemennya. Tak ada habisnya pria itu bercerita tentang cewek empesona, tidak tahu namanya itu. Sampai Raymond terkantuk-kantuk mendengarkan curahan hati Haikal. Kal,
Ini sudah malam. Gebetan gue mau datang sini. Yalah, gue tadinya menginap di sini. Haikal segera bangkit dari duduknya. Raymond memang tidak ingin terganggu kencan panasnya. Haikal pun sudah keluar dari apartemen itu. Tanpa sengaja, dia melihat di sebelah apartemen Raymond ada dua orang wanita keluar dari sana. Manik mata Haikal terus memperhatikan mereka. Dia terperangah saat melihat salah satunya ada yang mirip sekali dengan wanita tidur bersamanya. Oh, gadis itu. Benarkah dia? Haikal terperangah. Ada rasa bahagia di hatinya saat taburan bunga-bunga. Rasanya seperti mimpi. Akhirnya dia bertemu kembali dengan wanita yang dicari. Gisel dan Bella tidak sadar kalau Haikal mengikuti mereka. Haikal tersenyum dengan mata yang berbinar memperhatikan dari jauh Gisel dan Bella sedang menikmati indahnya taman ditambah gemericik air mancur di sana. Haikal tak dapat mendengar pembicaraan mereka. Dia masih berpikir bagaimana caranya berkenalan dengan Gisel. Gisel menghela napas saat melihat layar ponselnya. Banyak sekali pesan dari Rafael. Dia emang ingin menenangkan diri di apartemen Bella dan menyuruh orang tuanya untuk tak beritahu Rafael dia di mana. Sayang, Tante Gay bilang kamu lagi di rumah teman. Di mana? Alamat rumah teman kamu. Aku bertemu sama kamu. Aku kangen. Kalau aku salah, tolong beritahu aku. Jangan menghindar seperti ini. Sayang, kenapa gak dibalas? Sebentar kita mau menikah loh. Aku gak mau kita berantem terus. Ya udahlah Sel, balas aja. Kasihan dia. Bella mencoba memberikan saran kepada sahabatnya. Aku malah takut semakin tidak bisa kehilangan dia nanti. Bagaimana kalau dia kecewa saat malam pertama nanti? Gisel merasa dilema. Dulu dia memang lebih milih melampiaskan kekesalan pada minuman daripada harus berantem terus dengan Rafael. Tapi yang ini beda ceritanya. Dia sangat takut menjelaskannya. Sel, dingin banget. Kita masuk ke dalam yuk. Bella menggigil kedinginan. Kan di kopi hangat, Bel. Gisel menunjukkan kopi hangat tangannya. Tetap aja dingin. Aku lupa gak pakai jaket. Gisel tak tega melihat Bella kedinginan. Yaudah, kamu duluan aja. Nanti aku nyusul. Haikal tersenyum lebar saat melihat Bella pergi. Ini kesempatan dia untuk mendekati Gisel. Dia menghirup napas sebentar, lalu menghembuskan napasnya pelan. Rasanya sangat gugup sekali. Gisel sedang menikmati kopi hangatnya di taman sendirian, sambil menunduk memainkan kakinya ke rumputan, lalu meneguk kembali kopi hangatnya. Dia terkejut saat melihat pria yang dianggap brengsek itu tiba-tiba di hadapannya. Gisel langsung tersedak. Haikal segera menepuk-nepuk pundak Gisel. Kamu gak apa-apa? Gisel malah menepis tangan itu dengan kasar. Kamu siapa? Gisel pura-pura tak kenal Haikal. Dia tak mau bersama lagi dengan pria seperti itu. Kamu tidak mengingatku? Haikal merasa kecewa. Bagaimana bisa dia melupakan wajah tampannya begitu saja? Haikal duduk di samping Gisel, tapi Gisel mulai bangkit. Haikal segera bertangannya agar duduk kembali. Haikal menjodongkan badannya, begitu tercium wangi aromat tubuh yang maskulin. Jangan pura-pura tidak mengingatku. Wajahku ini tidak mungkin bisa lupakan begitu saja, ucap Haikal dengan percaya dirinya. Gisel mendengus kesal. Aku gak ngerti maksud kamu. Beneran, aku gak tahu siapa kamu. Cepat menjadi diriku. Gisel segera meninggalkan Haikal, bukannya menyerah. Haikal malah merasa tertantang. Dia terus mengikutinya. Dia yakin Gisel hanya pura-pura lupa padanya. Saat melewati basement, hampir gajah jatuh Gisel mau copot karena tiba-tiba Haikal menarik tangannya dan membawanya ke dalam mobilnya. Lepaskan aku, kamu mau apa sih? Gisel terus berontak yang keluar dari mobil itu, tapi ditahan oleh Haikal. Haikal tak menjawab pertanyaan Gisel. Dia memberikan seatbelt pada badan Gisel dan segera menjalankan mobilnya. Kamu bawa kemana? Haikal hanya balas pertanyaan Gisel dengan senyuman manisnya. Gisel akui, pria ini memang begitu tampan, bahkan senyumnya membuat dia hampir tersihir. Tapi dia tak pernah mengharapkan berurusan dengan pria kurang ajar seperti itu.
Apalagi pria itu sudah merenggut kegadisannya. Ya ampun, kenapa kau berurusan dengan pria seperti ini? Hai, berjumpa lagi dalam audiobook novel yang berjudul Hasrat Satu Malam with Calon Ipar, karya DF14, Daber, Marina Monalisa. Chapter 8. Gisal terkejut saat Haikal terus menarik tangannya, membawanya ke kamar hotel tempat mereka tidur bersama dulu. Kenapa bawa ke sini? Gisal mencoba melepaskan diri dari genggaman Haikal. Agar kau mengingat ya, Haikal mengunci tubuh Gisal di dinding kamar hotel itu. Gisal sangat gugup saat badan mereka begitu sangat dekat. Haikal memandanginya dengan nafas terengah-engah, seakan menahan sesuatu. Apa kau sudah mengingat apa terjadi antara kita di sini? Tanya Haikal. Dia ingin Gisal tidak pura-pura lagi, tidak mengingatnya. Namun Gisal masih diam. Dia malah menatap tajam pada Haikal. Atau perlu kita mengulai kisah panas kita agar kau ingat? Gisal menelan Salifah dengan kasar mendengarnya, mengulangnya lagi. Karena tak ada jawaban dari Gisal juga, Haikal mulai mencondongkan wajahnya untuk mencium Gisal. Namun tanpa diduga, Gisal menginjak kaki Haikal dengan high heelsnya, membuat Haikal meringis karena Gisal menginjak kakinya dengan begitu keras. Haikal melepaskan Gisal. Dia mengusap-usap kakinya yang terluka. Gisal sangat puas melihat Haikal kesakitan seperti itu. Salahkan kamu sendiri. Aku sudah bilang tidak mengingatnya. Tapi kau tetap saja maksa aku untuk mengingat pria bajingan seperti kamu. Bajingan? Haikal terima disebut bajingan. Kamu sengaja memanfaatkan aku yang mabuk untuk mendidiku. Haikal malah menyeringai mendengar ucapan Gisal. Waktu itu, aku juga mabuk. Aku benar-benar gak ingat. Gisal memotong pembicaraan Haikal. Hah, karena itu, aku tidak berurusan sama kamu lagi. Aku tidak mau bertemu kamu lagi. Haikal terima dengan permintaan Gisal. Gak bisa. Kita gak bisa lepas begitu saja. Bahkan apa kita lakukan, itu sangat intim. Gisal menghela napas berkali-kali. Di sini yang merasa dirugikan itu aku. Kamu gak akan rugi. Gak akan ada bekasnya. Jadi untuk apa kau mengejarku? Kadang aku bertanggung jawab. Jawab Haikal dengan mantap. Gisal tersenyuman sinis. Bertanggung jawab? Segitu gampangnya kau bilang itu. Bahkan kita tidak saling mengenal. Makanya, aku yang mengenal kamu lebih jauh. Haikal mengatakannya dengan serius. Gak usah. Kamu gak perlu repot-repot untuk bertanggung jawab padaku. Haikal memotong ucapan Gisal. Kalau begitu, kamu yang bertanggung jawab padaku. Hah? Gisal tak mengerti dengan jalan pikiran pria ini. Kau pikir aku gak rugi? Ini pertama kali untukku. Aku tidak mungkin sembarangan menanamkan benih ke orang lain. Dan aku telah menanamkan benih itu tubuh kamu. Hanya tubuh kamu. Itu artinya, biar saja nanti akan hadir jalan anak kita. Gisal mengerutkan keningnya. Dia sedikit menganga. Anak kita? Iya, karena itu aku ingin kamu jadi kasihku. Kita harus saling mengenal satu sama lain dan secepatnya menikah. Gisal sangat keberatan dengan permintaan Haikal. Enggak, aku enggak mau. Aku sudah punya kasih. Bahkan sebentar lagi kita mau menikah. Apa dia akan menerima kekurangan kamu? Tentu saja. Kami saling mencintai. Padahal Gisal juga tidak yakin apa Rafael akan menerima kekurangannya. Haikal tersenyum samar, melihat keraguan di wajah Gisal saat menjawab pertanyaannya. Aku ingin menjadi kasihmu juga. Kau gila ya? Gisal tak mengerti dengan pria di hadapannya ini. Kita sudah menyatu, saling memiliki. Bahkan itu bisa dikatakan lebih dari seorang kasih. Jadi mulai sekarang, aku putuskan kau milikku. Milikku? Gisal menatap Haikal dengan tatapan jengkel. Berikan nomor ponselmu. Haikal menyodorkan ponselnya pada Gisal, menyuruh Gisal menulis nomornya di ponsel Haikal. Gisal terpaksa menuliskan nomor asal agar dia secepatnya pergi dari kamar hotel itu. Dia pikir Haikal akan langsung melepaskannya tanpa nyatanya. Dia malah mencoba menghubungi nomor yang tulis Gisal. Gisal sangat gusar saat melihat Haikal mencoba menghubungi nomor yang itu. Ternyata nyambung. Mampus aku,
Gisel pada menulis nomor asal, yang penting bukan nomor dia. Halo, Jang Saeu. Salam suara pria dari daerah lain yang dia dengar. Haikal menatap tajam pada Gisel, rupanya Gisel sedang bohonginya. Membuat Gisel gugup, dia tetap seperti itu. Haikal segera menutup panggilan telepon itu, bukannya marah. Haikal tersenyum manis. Dia mengimpit tubuh Gisel ke dinding kembali. Ternyata kau bisa bercanda juga. Bukan, Be. Gisel membuka matanya saat Haikal tiba-tiba mengacu bibirnya. Dia yang menamparnya, tapi tangan Haikal. Tulis nomor kamu harus benar. Kalau sekali lagi bohongi, aku akan mengulang kisah panas kita seperti malam itu. Hembusan napas Haikal membuat Gisel bergetar. Dia tak percaya kalau yang mereka lakukan itu adalah yang pertama untuknya. Dia cocok sekali menjadi seorang Casanova yang menjadi wanita banyak. Gisel melepaskan tangan Haikal dengan kasar. Cepat, sebutkan nomor kamu. Gisel terpaksa mengalah agar Haikal tak lama menahannya di sini. Dia merogoh saku roknya untuk membawa ponsel. Haikal tersenyum lebar. Dia semangat, dia menyebutkan nomor ponselnya. 0813XXX. Gisel manggil nomor itu sehingga ponsel Haikal bergetar. Sekarang, kau percaya kan? Gisel mengatakannya dengan kesal. Itu artinya aku boleh pulang. Gisel merasa lega mengatakannya. Gisel segera melangkahkan kaki untuk pergi ke kamar hotel itu. Tapi sungguh di luar dugaan, Haikal menarik tangannya kembali dan membuat tubuhnya beradu dengan tubuh Haikal. Dia langsung menyambar bibir Gisel. Gisel yang berontak, tapi tidak ada yang lemah. Bahkan Haikal mendekat tengkuknya. Dia menggigit bibir Gisel agar terbuka dan menelus kulitnya masuk ke dalam. Dia menyesap dengan segala emosi yang dimiliki. Rasanya begitu menggairahkan dan buatnya candu. Bahkan dia baru kali ini menjadi pria pemaksa. Haikal melepaskan ciuman itu. Dia membersihkan bibir Gisel yang basah karena ulahnya. Kamu, Gisel yang protes, tapi Haikal malah menciumnya kembali. Setiap kamu protes, aku akan menciummu. Haikal mengatakannya dengan tersenyum penuh rasa gemas. Nama kamu siapa? Bukannya jawaban, tapi Gisel malah menendang kaki Haikal. Kaki Haikal untuk kedua kalinya mendapatkan hadiah dari Gisel. Gisel segera berlari, meninggalkan tempat itu. Dia berharap untuk tak bertemu lagi dengan pria menyebalkan seperti Haikal. Akhirnya, aku bisa lepas dari dia. Gisel sangat bernapas lega. Dia mendapatkan pesan dari nomor yang belum di-save nomornya. Selamat malam calon istri. Tolong jaga dan baik calon anak kita. Calon anak kita? Najis kalau sampai mengandung anaknya dia. Hai, berjumpa lagi dalam audiobook novel yang berjudul Hasrat Satu Malam with Calon Ipar. Karya DF14. Delbar, Marina Monalisa. Chapter 9. Sudah lama Rafael menatap layar ponselnya, berharap ada balasan dari Gisel, tapi belum ada jawaban juga. Dia menghela napas dengan berat, padahal dia sangat merindukan wanita itu. Akhirnya ponselnya bergetar, senyumannya menjadi luntur, saat tahu itu bukan pesan dari kasihnya. Ralph, aku lagi sakit. Ternyata itu pesan dari Cika. Rafael langsung menelponnya. Kamu sakit apa, Kak? Tanya Rafael dengan nada khawatir. Demam, Raf. Udah periksa? Belum. Aku malas keluar. Seharusnya kamu periksa ke dokter. Mamaku keluar kota. Aku cuma sang pembantu di sini. Yaudah, aku jantar kamu ke dokter. Rafael pergi ke rumah Cika dengan mengendarai mobilnya. Di tengah perjalanan, dia mengirim pesan kembali kepada kasihnya. Sayang, bisa ketemu besok? Kita harus membahas soal pendidikan kita. Rupanya Cika sudah siap menunggunya depan rumah. Ayo masuk, suruh Rafael. Cika pun masuk ke dalam mobil, mukanya pucat sekali. Rafael megang kening Cika. Kau berat sekali, Kak. Iya, makanya aku menggigil dari tadi. Gak ada yang jagain aku. Tidak butuh waktu lama mereka sampai ke dokter langganan Cika. Bagaimana kondisinya, Dok? Apa jika dirawat inap? Tanya Rafael pada dokter yang meriksa Cika. Hanya demam biasa. Nona Cika boleh pulang kok. Rafael bisa bernapas lega. Akhirnya dia bisa membawa Cika pulang
kembali ke rumahnya. Dokter bilang, kamu harus beristirahat. Nggak usah kerja dulu. Apalagi sakit gara-gara bikin mantan kamu itu. Tanya Rafael begitu sampai lagi di rumah Cika. Lalu mereka duduk di ruang tamu. Kamu yang buat aku sakit, Raf. Aku nggak pernah cinta sama mantan aku. Aku sakit karena sebentar lagi kamu menikah. Aku berharap kamu jadi nikah sama dia, Raf. Batin hati Cika. Cowok masih banyak, gak usah bikin dia. Sambung Rafael lagi. Rafael membuka box berisi bubur ayam. Bahkan buburnya dulu, terus minum obat. Aku mau disuapin, boleh kan? Cika mengatakannya dengan manja. Rafael ingat perkataan mama dan papanya agar terlalu dekat dengan Cika. Tapi dia juga tidak tega melihat Cika yang sedang sakit. Apalagi tidak ada yang mengurusnya. Ya udah, aku suapin. Tapi makan yang banyak. Rafael terpaksa menyuapi Cika. Hanya menyuapi, bukan selingkuh. Kamu ingat gak sih, waktu kita masih SD, banyak yang bully kamu gara-gara kamu gak ngasih contekan. Aku yang selalu bela kamu. Cerita Cika sambil menyuangnya bubur itu. Tentu saja aku ingat. Rafael kembali menyuapi Cika. Waktu kita masih SMP, ingat gak sih? Waktu kita lagi kemah, aku malah sakit. Kamu selalu jagain aku. Cika terus saja membahas kebersamaan mereka. Iya, aku ingat. Emang kamu gampang sakit. Aku senang kamu selalu banyak menjaga aku, Raf. Rafael hanya tersenyum lebar. Ya kan, kita teman. Cika melak suapan ketujuh. Udah aku kenyang. Yaudah, sekarang minum obatnya. Rafael memberikan beberapa pil obat dari dokter. Cika meminum obat itu dengan sedikit mensipitkan matanya, saking pahitnya. Yaudah, lebih baik kamu tidur, aku pulang dulu. Rafael pamitan kepada sahabatnya itu. Dia tak terlalu khawatir karena ada pembantu yang menjaga di sana. Apa tidak bisa menungguku? Tidur dulu, aku butuh kamu, ucap Cika dengan melas. Rafa terpaksa mengangguk. Dia membiarkan Cika tidur di sofa dengan tangan terus memegang tangan Rafael. Sementara Rafael duduk di sofa yang satu lagi. Sebentar-sebentar dia melihat ponselnya, berharap ada balasan dari Gisel. Setelah memastikan jika terlelap, Rafael menyelimutinya. Dia memutuskan untuk pulang. Ya begitulah Rafael, menyayangi Cika seperti adik sendiri. Bersahabat puluhan tahun, rasanya akan sulit untuk menjaga jarak. Begitu sampai di rumah, Rafael melihat Haikal yang duduk termenung sendirian di taman depan rumah. Lagi bikin apa nih? Tanya Rafael sambil duduk di samping adiknya. Haikal menghela napas berat. Kayaknya aku jatuh cinta sama seorang cewek, Kak. Lah, terus Vira mau kemanain? Aku harus mengakhirinya, tapi aku harus menunggu mama dan papa sampai dulu. Rafael terkekeh. Dia baru menyadari adiknya sudah dewasa. Oh ya terserah kamu saja sih. Kakak gak boleh campur urusan kamu. Siap. Tapi dia bilang sudah punya calon suami. Itu yang bikin aku ngedown. Selalu jadi kuring melengkung, ya berjuanglah. Rafael mencoba menyemangati adiknya. Dia menepuk pundak Haikal. Tentu saja aku harus berjuang. Aku harus buat dia jadi milikku. Tah gitu dong. Ngomong-ngomong mama dan papa kemana? Tahu lah. Mereka lagi di kamar dari tadi. Lagi bikin adik buat kita kayaknya. Mereka berdua cekikikan. Seharusnya bukan adik, tapi kita yang memberikan mereka cucu. Ucap Rafael sambil tertawa. Ponsel Rafael bergetar. Mata Rafael berbinar saat melihat siapa yang mengirim pesan padanya. Maaf, baru balas pesan. Oke, kita ketemu besok. Rafael langsung berdiri. Dia tersenyum lebar dan segera berjalan menuju kamarnya untuk menelpon Kisah. Hanya pesan saja disenang itu. Apa dari pacarnya ya? Haikal mengatakannya sambil memperhatikan pesan dia yang tidak dibalas sama sekali oleh Gisel. Padahal Gisel seharusnya online. Haikal tahu itu tidak akan mudah bagi Gisel mengingat Gisel memiliki pacar. Tapi dia teringat pesan sang papa. Lelaki sejati adalah lelaki yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Haikal tidak yakin pacar Gisel akan menerima kurangan dia. Apalagi dia tidak bisa menjamin bagaimana ke depannya nanti. Haikal sadar betul
dia telah menghancurkan masa depannya. Haikal mengirim pesan lagi pada Gisel yang dinamai calon istri karena Gisel belum juga bertahu namanya. Haikal, siapa namamu? Ayo, berkejar denganku besok.